Hal yang kedua untuk kita berdamai dengan diri sendiri adalah jangan tinggal dalam self-pity. Salah satu cara kerja iblis adalah membuat kita mengasihani diri kita sendiri, bukannya belajar dari setiap masalah dan kesalahan kita. Saya mau bilang bahwa mengasihi diri sendiri tidak sama dengan mengasihani diri sendiri. Karena ketika kita mengasihani diri kita sendiri, kita nggak akan belajar apa-apa. Ada istilahnya victim mentality. Apa itu? Mentalitas orang yang selalu menuduh atau menyalahkan orang lain yang membuat hidupnya menderita. Dia nggak sadar bahwa setiap masalah yang timbul itu juga ada kontribusi dari kesalahannya juga. Ketika rumah tangga mulai pecah, bermasalah, kesalahan bukan cuma di satu pihak, pasti dari keduanya. Roma 8 ayat 28 bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita percaya sama Tuhan bahwa Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu, saya percaya segala sesuatu bicara soal hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Ketika kita harus melewati penderitaan, ketika kita harus ngelewatin hal-hal yang nggak enak, masa-masa sulit, tentu saat-saat itu berat buat kita ngelewatinnya. Mungkin kita nangis, mungkin kita tertekan, kita stres, kita menderita. Tapi saya mau bilang gini, terus percaya sama Tuhan. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita percaya bahwa Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami nggak akan pernah melebihi kekuatan kita, karena Tuhan tuh setia dan adil. Dia pasti kasih kita jalan keluar. Percayalah bahwa selalu ada hal baik yang bisa kita petik dari setiap keadaan yang tidak baik. Selalu ada hal-hal baik yang bisa kita petik dari setiap hal yang tidak baik. Contoh, kita belajar memperlakukan orang lain dengan baik karena kita pernah diperlakukan tidak baik dan kita tahu apa rasanya. Kita belajar jadi orang tulus karena kita punya pengalaman, punya teman atau atasan yang bulus. Kita belajar arti kejujuran karena mungkin kita pernah ditipu orang. Jadi kita ngerti, jangan sampai kita pun nipu orang. Kita jadi peduli karena kita pernah disakiti. Saya pernah cerita bagaimana ketika saya pulang dari Australia dan Tuhan membawa kami ke Bandung. Pertama kali saya buka hati saya untuk membantu anak-anak yang gak mampu adalah ketika saya ketemu dengan 5 anak putus sekolah yang tiap hari ganggu di depan tempat tinggal kami. Dan anak-anak ini cerita sama saya mereka gak sekolah karena mereka nggak punya biaya. Hari itu saya baru ngerti kenapa Tuhan izinin saya harus melewati masa-masa susah waktu saya sekolah. Saya harus ngelewatin masa-masa sulit di Australia ketika untuk lanjut kuliah saya harus kerja dan untuk membiayai hidup saya harus kerja. Saya pernah merasakan gimana rasanya ketika sudah waktunya bayar tagihan uang sekolah dan saya nggak punya uang. Saya jadi ngerti betapa beratnya perjuangan anak yang nggak bisa mengandalkan orang tua. Karena itu begitu saya mendengar 5 anak ini nggak mampu dan mereka nggak bisa sekolah, Tuhan mengetuk hati saya. Dalam segala hal yang nggak baik yang kita alami dalam hidup kita, pasti ada selalu rencana baik yang Tuhan punya buat kita. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.